Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai other financial methodologies, yaitu kita akan membahas chapter 5 dari buku Manajemen Investasi IT. Oke, sebelum kita bergerak ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Rasyad, dan ini adalah tim kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Prasetyo, NRP 136. Perkenalkan, nama saya Akmal Rasyadan dengan NRP 26. Halo semua, perkenalkan saya Hidra Hanif, NRP 118-00111. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Oke, untuk materi yang pertama akan diperjelaskan, sebelumnya di sini kita akan membahas tentang beberapa metodologi keuangan yang untuk membantu pengambilan keputusan IT, yang bertujuan untuk menyajikan beberapa metode yang telah digunakan untuk pengambilan keputusan IT. Lalu, table of contents di sini ada 5. Yang pertama adalah jenis metodologi yang mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada PV dan NPV. Yang ketiga ada unequal investment size and leaves. Lalu yang keempat ada ROI dan IRR. Lalu yang kelima ada discussion questions dan concept questions serta study case. Masuk ke yang pertama, jenis metodologi yang mendukung pengambilan keputusan investasi IT. Teknik-teknik ini berasal dari jangka waktu pengembalian dari metode keuangan yang tradisional, contohnya seperti payback period dan analisis nilai bersih atau net present value. Dengan metode multi kriteria yang kompleks, menggabungkan antara kriteria keuangan dan non-keuangan, seperti contohnya proses hierarki dan kartu skor berimbang. Metode investasi di sini dibagi menjadi 4, yaitu teknik keuangan, operasi teknik research management science, lalu ada teknik khusus yang dirancang untuk evaluasi IT, kemudian ada juga teknik lain untuk evaluasi IT. Sebelumnya ada tambahan di sini, ex ante metodologi yaitu yang digunakan sebelum mengambil keputusan TI, di mana digunakan untuk membandingkan sebelum memilih alternatif. Atau ada juga ex post, yaitu metode yang digunakan untuk mengambil keputusan IT setelah mengambil keputusan tersebut sebagai sarana evaluasi, melihat apakah investasi IT sesuai yang diinginkan. Lalu yang pertama, teknik keuangan. Sebagian besar, teknik keuangan bukan merupakan pengambilan keputusan yang optimal, karena gagal mempertimbangkan biaya dan manfaat yang tidak berwujud. Dalam beberapa kasus, biasanya merupakan contoh kriteria yang nyata atau objektif, manfaat yang tidak dapat diukur atau kriteria subjektif. Ada 2. Jadi teknik finansial itu murni berdasarkan ilmu keuangan dan akuntansi. Contohnya di sini ada beberapa metodologi yang berbasis finansial. Yang pertama ada waktu pengembalian modal atau payback period, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi yang telah dikeluarkan. Lalu yang kedua adalah analisis nilai kini atau present value analysis, digunakan untuk mengetahui apakah nilai investasi yang sekarang dari suatu nilai di masa yang akan datang. Yang ketiga, ada teknik tingkat pengembalian internal atau internal rate of return, suatu tingkat diskon, atau bisa dibilang, yang menghasilkan NPV yang sama dengan 0. Lalu ada yang keempat, laju pengembalian akuntansi. Teknik lain yang biasanya digunakan dalam penganggaran modal pengambilan keputusan, di mana laju pengembalian akuntansi biasanya dibandingkan dengan pemotongan laju pengembalian. Lalu yang kelima, terakhir ada pengembalian terhadap investasi atau return on investment.
adalah rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi relatif terhadap jumlah yang diinvestasikan. Metode tersebut merupakan teknik tradisional yang telah digunakan di berbagai organisasi untuk beberapa tahun untuk mengevaluasi modal. Lalu ada teknik keuangan lainnya yang di bidang akuntansi, tadi kan di bidang finansial, sekarang ada di bidang akuntansi. Yang pertama ada analisis titik impas atau break-even analysis, sebuah analisis yang membandingkan biaya kuantitatif dengan manfaat yang didapat, maupun kuantitatif ataupun non-kuantitatif. Lalu ada analisis manfaat biaya, cost-benefit analysis, yaitu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang. Lalu yang ketiga ada analisis pendapatan biaya atau cost revenue analysis, yaitu membandingkan biaya dengan keuntungan yang didapat langsung dihubungkan sistem. Kemudian teknik yang kedua, yaitu operasi teknik research management science untuk pengambilan keputusan, yaitu metode yang didasarkan pada matematika, teknik algoritma, heuristik, dan metode lain dari bidang matematika terapan, yang disebut OR atau MS disingkatnya. Pengambilan keputusan dihadapkan dengan masalah. Untuk menghadapi masalah tersebut, ada beberapa alternatif keputusan masing-masing dengan konsekuensi dan teknik OR-MS yang telah dikembangkan untuk membantu memilih dalam mengambil keputusan. Kemudian, di sini ada tabel yang menunjukkan teknik keuangan dan menyediakan deskripsi masing-masing. Yang teknik pertama, tingkat pengembalian akuntansi atau counting rate of return, yaitu membandingkan laba setelah pajak rata-rata dengan biaya awal investasi, yang dapat dihitung atau bisa objektif, lalu dengan waktu evaluasinya ex ante atau ex post. Kemudian ada analisis titik impas atau break-even analysis, yaitu membandingkan nilai sekarang dari tangible dan biaya dengan nilai sekarang dari manfaat intangible. Jenis kriterianya ini ada dua, yaitu dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Kebanyakan waktunya diambil dengan ex ante atau saat perbandingan. Lalu ada analisa manfaat biaya, cost benefit analysis, yaitu membandingkan biaya dengan keuntungan yang dapat secara langsung dan secara tidak langsung yang disebabkan oleh sistem dengan dapat dihitung, kriteria dapat dihitung dan tidak dapat dihitung dengan waktu ex ante ataupun bisa juga dengan ex post. Lalu ada analisa manfaat perbandingan biaya, menghitung rasio biaya investasi untuk perusahaan yang manfaat diukur dalam istilah moneter dan dibandingkan dengan rasio ambang batas dengan kriteria dapat dihitung di waktu ex ante ataupun ex post. Lalu ada analisis pendapatan biaya, cost revenue analysis, membandingkan biaya dengan keuntungan yang didapat langsung dihubungkan ke sistem yang bersifat dapat dihitung di waktu ex ante kebanyakan atau saat dibandingkan. Lalu ada tingkat pengembalian internal, yaitu menghitung laba yang menyamakan nilai bersih sekarang dari investasi ke nol, yang bersifat dapat dihitung dengan waktu ex ante atau ex post. Kemudian ada analisa nilai bersih sekarang atau net present value analysis, arus kas, diskon, dan membandingkan dengan uang tunai arus keluar dengan kriteria yang dapat dihitung di waktu ex ante dan ex post. Lalu ada waktu pengembalian modal atau payback period, yaitu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menutup biaya awal yang bersifat dapat dihitung serta di waktu perbandingan kebanyakan atau ex ante. Lalu ada indeks
rentabilitas atau menghitung per dolar kontribusi dari investasinya, yang bersifat dapat dihitung di saat ex ante ataupun ex post. Lalu yang terakhir adalah pengembalian pada investasi atau return on investment, yaitu menghitung kembalinya sebuah investasi, tentunya dengan bersifat dapat dihitung dan di waktu ex ante ataupun ex post. Lalu tabel yang kedua di sini menunjukkan metodologi yang telah ataupun sedang digunakan untuk seleksi dan evaluasi investasi TI. Metodologi tersebut biasa dikenal dengan teknik OR atau MS. Yang pertama itu adalah analisis proses hierarki yang menghitung perbandingan pasangan dari pembuat keputusan dengan kategori dapat dihitung ataupun tidak dapat dihitung. Ini yang tadi seperti menggabungkan dua kriteria di waktu ex ante. Lalu ada analisis keputusan atau Bayesian yang menghitung nilai yang diharapkan pada penginvestasian dalam alternatif investasi, bersifat dapat dihitung dan tidak dapat dihitung di waktu evaluasi ex ante. Lalu ada Delphi Evidence, yaitu mendapatkan konsensus dari pendapat ahli tentang alternatif investasi terbaik, dan juga dapat dihitung serta tidak dapat dihitung di waktu yang ex ante serta ex post. Lalu ada game playing, yaitu menghitung hasil investasi berdasarkan pada tindakan dari kompetisi matematika atau teori ekonomi, yang bersifat dapat dihitung dan tidak dapat dihitung di waktu ex ante. Lalu ada pendekatan multi-objektif atau multi-kriteria, yaitu mengembangkan suatu ukuran yang kebermanfaatan yang disediakan oleh investasi TI, yang sifatnya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung di waktu ex ante ataupun ex post. Lalu yang terakhir adalah simulasi, yaitu memodelkan bagaimana investasi dapat bekerja dan memiliki pengaruh dari sebuah organisasi, yang bersifat dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, serta di waktu yang ex ante dan ex post. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hanif. Baik teman-teman, selanjutnya itu adalah teknik khusus yang dirancang untuk evaluasi IT. Teknik yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih jenis IT harus sesuai dengan jenis tertentu dari investasi IT, dan juga harus disesuaikan dengan manajemen organisasi tertentu. Tabel di samping merupakan metode-metode yang dikembangkan untuk jenis teknologi organisasi tertentu yang disesuaikan dengan jenis metodologi investasinya. Nah, teknik yang pertama itu adalah teknik aplikasi benchmark atau application benchmark teknik, di mana membuat sebuah perangkat lunak yang dijalankan oleh vendor sehingga dapat menentukan waktu untuk menjalankan konfigurasi sistem komputer pribadi. Kategorinya dapat dihitung dan waktu untuk evaluasinya adalah ex ante. Teknik kedua adalah tim transfer aplikasi atau application transfer team melakukan penelitian untuk menentukan persyaratan yang tepat dari TI dan untuk mendukung kasus bisnis. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Waktu evaluasinya adalah ex ante. Teknik selanjutnya adalah nilai otomatis atau automatic value points, di mana menghitung tingkat otomatisasi berdasarkan seperangkat kriteria mengenai kontribusi TI terhadap kinerja bisnis secara keseluruhan. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Kemudian waktu evaluasinya adalah ex ante dan ex post. Teknik selanjutnya itu adalah Bedell's method, di mana menghitung kontribusi sistem TI dengan mengalihkan skor yang berpengaruh dengan tingkat peningkatan kualitas yang dilakukan oleh sistem. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Kemudian waktu evaluasinya adalah ex ante dan ex post. Selanjutnya adalah benefit atau risk analysis, di mana teknik ini merupakan menentukan risiko keseluruhan investasi melalui penggunaan kuesioner risiko dan menilai apakah manfaat lebih besar daripada risiko. Kategorinya tidak dapat dihitung, sedangkan waktunya adalah ex ante. Metode selanjutnya adalah
Teknik selanjutnya adalah BUS method, di mana menentukan prioritas investasi dengan peringkat alternatif investasi. Dan investasi dengan frekuensi tertinggi memiliki prioritas tertinggi. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, dan waktu evaluasinya adalah ex ante. Teknik selanjutnya adalah teknik nilai biaya atau cost value teknik, di mana menjumlah semua biaya yang terkait dengan sistem dan mengurangi nilai yang diperoleh. Kategorinya dapat dihitung, waktu evaluasi adalah ex ante. Misalnya itu adalah perencanaan eksekutif untuk data atau pemrosesan atau executive planning for data atau processing. Di mana adalah melakukan perbandingan biaya dan manfaat dari sistem yang ada dan memeriksa capaian untuk investasi masa depan. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, waktu evaluasinya adalah ex ante. Nah, baik. Selanjutnya itu adalah masih teknik khusus yang dirancang untuk evaluasi IT. Pertama itu ada teknik selanjutnya adalah penilaian TI atau IT assessment, di mana menghitung rasio keuangan dan non-keuangan dan membandingkannya dengan rasio pembanding atau best practice. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, waktu evaluasi adalah ex ante dan ex post. Selanjutnya, information economics, di mana menghitung nilai keseluruhan investasi berdasarkan peningkatan ROI, domain bisnis, dan kriteria domain teknologi. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, dengan waktu evaluasi adalah ex ante. Selanjutnya adalah strategi investasi sistem informasi atau information system investment strategies, di mana membuat perbandingan keuangan antara organisasi dan pesaingnya, memeriksa portofolio aplikasi yang ada, dan mempersiapkan kasus bisnis untuk cakupan wilayah yang diharapkan dengan pengembalian yang tinggi. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Waktu evaluasinya adalah ex ante. Selanjutnya adalah peta investasi atau investment mapping, di mana menghitung skor kriteria evaluasi dan alternatif investasi plot pada grade. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, di mana waktu evaluasinya adalah ex ante dan ex post. Dan juga selanjutnya adalah portofolio investasi atau investment portfolio, di mana menghitung kontribusi sistem IT untuk bisnis dan teknologi domain dan menghitung konsekuensi keuangan atau NPV dari sistem. Sifatnya adalah dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, waktu evaluasi adalah ex ante. Teknik selanjutnya adalah sistem berbasis pengetahuan untuk evaluasi evaluasi IS atau knowledge based information for IS evaluation. Mendapatkan peringkat kuantitatif secara keseluruhan berdasarkan teknik penganggaran modal tradisional dan peringkat kualitatif keseluruhan proyek berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh kelompok perencanaan MIS dan model MCDM. Kategorinya adalah dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Waktu evaluasinya adalah ex ante. Teknik selanjutnya adalah teknik utilisasi MIS atau MIS Utilization Technique, di mana menghitung keberhasilan keseluruhan investasi TI berdasarkan 48 kriteria kinerja. Sifatnya adalah dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, dengan waktu evaluasi adalah ex post. Teknik selanjutnya adalah manajemen kualitas proses atau proses quality management, di mana menganalisis misi, faktor penentu keberhasilan, dan proses bisnis utama untuk mengidentifikasi cakupan untuk investasi TI. Kategorinya adalah dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, dengan waktu evaluasi adalah ex post. Teknik selanjutnya adalah teknik kebutuhan biaya atau requirement costing teknik, di mana menghitung total biaya investasi sebagai biaya fitur utama ditambah biaya tambahan untuk yang tidak diinginkan tetapi tidak termasuk fitur. Kategorinya dapat dihitung, lalu waktu evaluasi adalah ex ante, mostly for vendor selection. Selanjutnya adalah manajemen pengembalian atau return on management, di mana menghitung pengembalian investasi yang dapat dikaitkan dengan produktivitas manajemen. Kategorinya dapat dihitung, waktu evaluasinya adalah kebanyakan ex post. Selanjutnya adalah teknik Hisame, di mana membandingkan biaya sistem komputer dengan biaya kinerja tanpa sistem komputer. Kategorinya adalah dapat dihitung, waktunya adalah ex ante dan ex post. Dan selanjutnya adalah siesta
di mana menilai manfaat dan risiko dari kesesuaian antara strategi teknologi TI atau infrastruktur dan strategi bisnis atau infrastruktur. Kategorinya adalah kebanyakan dapat dihitung, lalu evaluasi struktural ex ante dan ex post. Selanjutnya itu adalah pendekatan portfolio work atau works portfolio approach, di mana menilai risiko investasi dan risiko portofolio investasi setelah melakukan investasi. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, dan waktunya adalah ex ante dan ex post. Teknik selanjutnya adalah penganggaran berbasis nol atau zero based budgeting, di mana memecah sebuah proyek besar menjadi proyek-proyek yang lebih sederhana, lalu kemudian menilai setiap proyek yang lebih kecil berdasarkan kerangka evaluasi yang sama, dan memilih proyek-proyek kecil yang paling penting dengan asumsi dana yang teratas. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, dengan waktunya adalah ex ante. Teknik lain untuk investasi IT, banyak dari teknik sering digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan dan telah diadaptasi untuk digunakan dalam evaluasi dan seleksi IT. Salah satu adalah balance scorecard, di mana balance scorecard bukan teknik populer yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton dan diadaptasi untuk digunakan dalam mengevaluasi dan seleksi IT oleh Douglas dan Walsh. Di sini dapat dilihat teknik-tekniknya. Yang pertama itu adalah balance scorecard, di mana melakukan evaluasi investasi dari pengguna, nilai bisnis, efisiensi, dan perspektif inovasi atau pembelajaran. Di mana kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Waktu evaluasinya adalah ex ante dan ex post. Yang kedua adalah nilai batas atau rasio pengeluaran atau boundary values atau spending ratios, di mana hitung rasio dari biaya IT terhadap nilai agregat yang diketahui, seperti total penjualan, total aset, dan lain-lain. Kategorinya dapat dihitung, waktu evaluasinya adalah paling sering ex post. Nah, teknik selanjutnya adalah pengalihan atau penghindaran biaya atau cost displacement atau avoidance, di mana membandingkan biaya pada investasi TI terhadap biaya saat ini diganti dengan sistem TI ditambah dengan biaya proyek yang dihindari oleh sistem. Kategori dapat dihitung, waktu evaluasi adalah ex ante. Analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis merupakan suatu teknik di mana membandingkan keefektivitasan dari sebuah sistem dengan biayanya dan memilih sistem dengan biaya penggunaan terendah paling efektif atau menurut kombinasi keduanya. Kemudian kategorinya adalah dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Waktu evaluasi ex ante dan ex post. Selanjutnya adalah teknik faktor penentu keberhasilan atau critical success factor, di mana teknik ini mendapatkan atau membandingkan dan membuat urutan ranking faktor yang sekiranya bisa membuat bisnis itu sukses. Berdasarkan ranking tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan untuk menjadi prioritas investasi. Nah, kategorinya ini tidak dapat dihitung, waktu evaluasinya adalah ex ante. Selanjutnya adalah hedonic wage, di mana berdasarkan alokasi waktu aktivitas karyawan, lalu kita menghitung margin dari setiap karyawan dan menggunakan margin yang telah dihitung untuk memperkirakan kira-kira manfaat dari investasi TI-nya. Kategorinya dapat dihitung, lalu waktu evaluasinya adalah ex ante dan ex post. Teknik selanjutnya adalah pilihan penilaian atau real option valuation, di mana kita akan menghitung nilai tambah dari investasi yang dilakukan karena untuk dijadikan perbandingan investasi selanjutnya. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Waktu evaluasinya adalah ex ante. Nah, teknik selanjutnya adalah rekayasa kualitas atau quality engineering, di mana merubah nilai risiko dan yang dirasakan menjadi sebuah skor kualitas. Kategorinya tidak dapat dihitung dan waktu evaluasinya adalah ex ante dan ex post. Nah, ini adalah selanjutnya teknik-teknik lain untuk evaluasi IT. Yang pertama yang selanjutnya adalah survei kepuasan atau prioritas atau satisfaction priority survey, di mana survei ini akan membandingkan pendapat pengguna dengan professional information system terhadap efektivitas dan pentingnya sistem terinstal.
Kategorinya tidak dapat dihitung waktu evaluasi post ex ante dan ex post. Selanjutnya adalah model struktural atau struktural model, di mana buat model untuk menganalisis bagaimana sistem informasi mempengaruhi biaya dan pendapatan dari fungsi bisnis tertentu atau bidang usaha itu dimaksud untuk melayani. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung ex ante. Waktu evaluasinya adalah ex ante dan ex post. Teknik selanjutnya adalah time saving time salary, menghitung nilai tambah dari investasi TI dengan memperkirakan persentase waktu. Kemudian juga sistem akan menghebat pekerja dan mengkalikan dengan biaya pekerja. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung dengan waktu evaluasi adalah ex ante. Analisis rantai nilai atau value chain analysis menilai investasi TI dapat memberikan keunggulan yang kompetitif di semua tahapan perusahaan, strategi, taktikal, dan operation. Kategorinya dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, di mana untuk teknik ini, waktu evaluasinya adalah ex ante dan ex post. Oke. Daftar teknik investasi TI ini diusulkan atau digunakan untuk pengambilan keputusan investasi TI, tetapi tidak termasuk dalam kategorisasi karena mereka tidak dimanfaatkan, atau sudah ketinggalan zaman, atau jarang diamati dalam literatur. Baik, selanjutnya saya akan coba menjelaskan yaitu present value dan net present value. Oke. Setelah tadi kita sebelumnya melihat seberapa luas area dari beberapa metodologi untuk mengukur investasi dari yang 4 tadi. Sekarang kita akan fokus lagi kembali ke metode yang bersifat finansial, yaitu PV dan NPV. Oke, sekarang kita masuk dulu present value. Present value itu apa sih? Present value itu adalah metode analisis yang digunakan untuk membandingkan nilai saat ini dari future cash flow dengan cost of investment-nya. Coba aku ulang lagi ya. Jadi teknik budgeting capital atau modal, kita membudget modal kita berapa, tradisional, yang membandingkan nilai saat ini dari future cash flow. Jadi future cash flow nilai saat ini berapa sih gitu. Lalu kita bandingkan dengan cost of investment. Baik, itu tadi adalah pengertian dari present value ya. Jadi kita intinya tuh yang aku bold, future cash flow nilai sekarangnya berapa. Seperti itu. Oke. Apa uniknya? Uniknya adalah 29% CIO menggunakan metode ini. Ini nice to know aja, survei dari Deloitte dan Touche. Oke, apa sih konsep penting dari present value? Konsep pentingnya adalah seperti yang telah Pak Apol jelaskan waktu itu. Di mana Rp 10.000 sekarang nilainya itu lebih banyak dibanding 10.000 di masa depan. Karena 10.000 sekarang kita bisa beli bakso, mungkin aja 10.000 di masa depan baksonya cuma setengah. Makanya 10.000 sekarang itu lebih banyak dibandingkan 10.000 di masa depan. Inilah yang menjadi konsep penting dari present value. Lalu kapan present value ini kita gunakan? Yaitu gampangnya ketika saat cash flow mudah ditentukan. Kalau cash flow-nya sulit ditentukan, ya jangan pakai present value. Nah, cash flow ini bisa apa aja sih? Cash flow itu bisa pemasukan. Atau nanti kita juga bisa bicara pengurangan cost reduction, atau juga cost avoidance. Itu cost yang dihindari. Misal investasi internet, berarti kita menghindari cost pembayaran via surat. Nah, itu kita bisa hindari. Itu bisa masuk ke cash flow. Oke, sekarang bagaimana cara menghitung PV? Gampang banget teman-teman. Jadi cara menghitung PV itu, ini kelihatan rumit aja, tapi sebenarnya gampang. PV, present value, C1, cash flow, atau cost reduction, atau kita sebut cost avoidance yang tadi kita sebutin. Di tahun pertama, dibagi dengan 1 ditambah discount rate atau suku bunganya lah. Kebanyakan nanti R ini yang menentukan adalah orang akuntannya. Jadi teman-teman bisa terima aja C1 per 1 plus R sampai dengan N. Jadi sampai tahun keberapa teman-teman melakukan investasi. Ini di pangkatnya juga pangkat N. Rumus ini terkait dengan inflasi juga mungkin ya. Seperti kan ini kayak suku bunga gitu. Nah, kalau kita ingat dulu zaman SMA.
Oke, sekarang kita masuk contoh. Teman-teman, apakah investasi sistem penggajian payroll ini worth it? Kita ketahui harga investasi awalnya 100.000 US dollar, terus kita bisa cost saving 40.000 US dollar per periode selama 4 periode. Istilahnya per tahunnya kita hemat 40.000 dalam 4 tahun. Lalu tim keuangannya ngasih informasi discount rate-nya ini 10%. Coba kita bicara worth it atau enggak nih investasi ini. Bagaimana caranya? Masukin aja ya ke rumusnya. Kita masuk ke present value-nya sama dengan berapa? C1 tadi kan 40.000 ya. Setiap periodenya kita mendapatkan manfaat 40.000. 40.000 per 1 plus 0,1 dari R-nya. Discount rate-nya yang tadi kita kasih 0,1. Terus sampai 4 periode seperti ini. Terus kalau kita jumlahkan hasilnya berapa? Kalau ini lebih dari 100.000 investasi awal, ya berarti worth it dong. Ini orang hasilnya aja jadi lebih untung, maka investasi ini layak dilakukan nih. Oke. Sekarang kita masuk net present value. Apa sih bedanya gitu? Net present value itu istilahnya apa ya? Istilahnya apa? Itu hanyalah sudut pandang lain kita melihat present value. Jadi kita bisa melihat nilai dari present value itu secara lebih terlihat lagi. Kalau aku bisa bilang seperti itu. Kita nextnya. Coba ya, kita lihat cara ngitung NPV-nya. Langsung kelihatan nih. Bagian ini C0 ditambah C1 dan sebagainya, ini hanya ada penambahan C0 aja. C0 ini adalah biaya investasi awal. Istilahnya nanti seperti ini. Kita udah tahu PV-nya nih, di yang kanan udah kita tahu semua. Terus nanti kita tinggal dikurangin dengan investasi awal. Karena investasi awal ini C0 ini nanti bentuknya adalah negatif. Jadi kita bisa melihat benar-benar, kita nggak perlu bandingin lagi sama investasi awal, kayak yang sebelumnya. Contohnya yang tadi ya, yang tadi nih, contoh lihat nih. Kita sama, perhitungannya sama, oke, nah ada penambahan C0, minus 100.000 US dollar. Itu adalah investasi awalnya. Langsung kita bisa tahu nih, NPV-nya berapa? 26.700 US dollar. Udah langsung worth it berarti. Kalau dia nilainya minus, ya udah berarti nggak worth it, nggak layak. Kita nggak usah invest di sana. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk study case. Bagaimana kita menentukan investasi yang terbaik? Kalau seperti ini. Initial cost, cash flow, dan sebagainya. Nih, ada ya datanya, kita lihat. Kita lihat ini initial cost-nya semuanya sama, tapi yang membedakan adalah manfaat per tahunnya ya. Oke, gampang. Ini kita pakai NPV aja semuanya, kita satu-satu masukin ke rumus. Kita bisa dapat nih. Yang paling menguntungkan ini yang C ya, 41.500. Nah, langsung aja sebagai CIO, teman-teman langsung pilih C. Selesai. Oke, sekarang agak tricky. Kenapa? Coba kita lihat. Sekarang manfaatnya beda-beda per tahun, initial cost-nya juga beda-beda. Sekarang mana yang terbaik menurut teman-teman? Coba kita berenung sebentar. Gimana coba caranya? Ternyata sudah disebutkan oleh Hanif dan Mbak Anip tadi di awal. Yaitu ada yang namanya profitability index. Profitability index ini apa sih? Profitability ini adalah rasio atau ukuran yang bisa digunakan menentukan investasi terbaik kalau investasi awalnya beda-beda. Nah, cocok banget tuh buat soal kita tadi ya. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya gampang. PE itu sama dengan NPV-nya berapa dibagi dengan investment cost awalnya berapa. Nanti kita dapat hasilnya dalam bentuk persen. Contoh lah. Nih yang tadi ya, kita balik lagi soal yang tadi. Ada A, B, C, initial cost-nya beda-beda. Sekarang kita mau coba hitung. Pertama cari NPV-nya, sudah ada. Set, sekarang kita cari PI-nya. PI-nya berapa? 26.000, ini kan NPV ya, dibagi dengan 100.000 initial investment. 0,27. Terus ada B, ada C sama. Ternyata mana yang paling besar, mana yang paling menghasilkan manfaat? Yaitu adalah payment B.
dengan initial investment yang ternyata paling murah 10.000, dia menghasilkan manfaat yang terbesar. Istilahnya lebih worth it dari yang worth it, seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah unequal investment life. Kira-kira apa sih itu unequal investment life? Jadi, unequal investment life adalah di mana kita menentukan investasi mana yang akan menguntungkan di antara berbagai alternatif investasi lainnya. Di mana alternatif tersebut memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Nah, misalkan teman-teman ada dua alternatif investasi A dan B. Investasi A memerlukan masa investasinya hanya sekitar 2 tahun. Sedangkan B, jangka waktu investasinya adalah 4 tahun. Tentunya kita akan kebingungan nih, kira-kira mana sih yang paling oke nih untuk dijadikan investasi. Gitu. Nah, tapi tenang teman-teman, hal ini tentunya ada caranya. Jadi terdapat 2 cara dalam memilih investasi di antara banyaknya alternatif investasi yang ada. Yang pertama adalah kita menyamakan jangka waktu investasi, lalu kita gunakan NPV untuk melakukan evaluasi alternatifnya. Nah, yang kedua adalah mengasumsikan alternatif dapat diulang selamanya tanpa memperhatikan waktu. Kira-kira gimana tuh ya? Nah, jadi mungkin bisa kita lihat dari contoh soal. Nah, di sini terdapat 2 alternatif investasi di mana ada opsi A dan opsi B. Untuk initial cost-nya sama-sama $50.000, namun pada alternatif A, masa atau jangka waktu investasinya hanya 2 tahun dengan cash flow per tahunnya $40.000. Jika di total, pendapatan mereka bisa mendapatkan $80.000. Sedangkan pada opsi B, jangka waktu investasinya selama 4 tahun dengan cash flow masing-masing per tahunnya $25.000. Jika ditotalkan menjadi $100.000. Nah, kalau kita pikir-pikir, kayaknya lebih menguntungkan yang opsi B nih teman-teman. Tapi apakah benar? Mari kita lihat. Nah, dengan penyelesaian cara 1, di mana adalah menyamakan jangka waktu proyek A dan proyek B dengan cara apa? Melanjutkan kembali investasinya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa pada tahun kedua investasi A telah berakhir, maka kita lakukan investasi lagi senilai $50.000. Sehingga nanti jangka waktu investasinya antara alternatif A dan alternatif B akan sama. Nah, langkah selanjutnya adalah agar kita bisa melihat nih perbedaannya, dapat dilihat dari NPV. Pertama, kita akan melakukan NPV sebelum dilakukan penyamaan jangka waktu agar terlihat perbedaannya, teman-teman. Jadi untuk cara penghitungan NPV sama dengan yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi dapat dilihat NPV A senilai 19.000 dan NPV B senilai 29.000. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan NPV setelah dilakukan penyamaan jangka waktu, di mana sering disebut dengan adjusted NPV. Dapat dilihat bahwa NPV A itu sekitar 35.000 dan NPV B sekitar 29.000. Jadi ternyata jika dilakukan penyetaraan jangka waktu investasi, alternatif A lebih menguntungkan dibandingkan dengan alternatif B. Nah, selain itu terdapat cara lainnya teman-teman, yaitu kita dapat mengasumsikan bahwa alternatif dapat dilakukan berulang-ulang kali tanpa memperhatikan durasi atau jangka waktu investasi. Nah, hal ini sering banget dikenal dengan NPV repeat forever. Nah, dapat dilihat di sini cara menghitung NPV repeat forever sama dengan NPV awal dikalikan dengan 1 plus R, di mana R ini adalah discount rate-nya, kemudian N adalah jangka waktu investasinya. Nah, di sini dapat dilihat ternyata NPV A lebih besar dibandingkan dengan NPV B. Jadi, kesimpulannya bahwa seharusnya kita akan melakukan investasi pada opsi A. Nah, jadi begitu teman-teman, yang menjadi inti dari unequal investment life adalah perbedaan jangka waktu investasinya. Sekian. Ya, jadi di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ROI dan IRR.
Apa sih ROI itu? ROI merupakan akronim dari Return on Investment. Nah, berdasarkan survei dari Deloitte dan Touche sendiri, sebanyak 43% CIO menggunakan metode ROI dalam mengukur nilai investasi IT mereka. Apa sih sebenarnya? Nah, ini penjelasan yang lebih jelasnya. Apa itu metodologi ROI? Sebuah metodologi yang digunakan dalam keputusan penganggaran modal investasi atau capital model, di mana tingkat pengembalian atau rate of return-nya bernilai dibanding dengan peluang opportunity-nya atau opportunity cost-nya. Jadi sebuah metodologi yang membandingkan ya dari modal capital model kita dengan tingkat rate of return kita. Oke, lanjutkan. Kemudian bagaimana cara menghitung ROI? Di sini kita ketahui bahwa return itu sama dengan profit dibagi oleh investment cost dikali 100%. Nah, dan juga profit itu berasal dari gross return atau return kotor kita, hasil kembali kotor kita dikurangi dengan investment cost atau modal yang kita keluarkan ketika awal. Ini juga terdapat prinsip pada return on investment. Jadi sebenarnya ada dua prinsip untuk return on investment. Investasi yang tingkat pengembaliannya bernilai lebih besar dibandingkan dengan nilai peluangnya, atau return lebih besar daripada cost opportunity, dianggap menguntungkan dan baik untuk dilaksanakan. Sedangkan investasi yang tingkat pengembaliannya bernilai lebih kecil atau sama dengan dibandingkan dengan nilai peluang atau return, kurang dari sama dengan cost opportunity, dianggap tidak menguntungkan dan tidak baik untuk dilaksanakan. Ini, mari kita bahas oleh contoh perhitungan. Jadi apabila kita menginvestasikan $100.000 dan kita mendapatkan gross return-nya $115.000 saat akhir tahun, dengan kita mengasumsikan nilai peluang atau cost of opportunity-nya sebesar 12%, maka hasil kembalinya dapat kita kalkulasikan sebagai berikut. Return sama dengan profit per investment cost. Nah, di sini kita tahu bahwa gross return kita 115.000 dikurangi 100.000 dan juga dibagi oleh initial investment cost kita 100.000, sehingga kita mendapatkan nilai 0,15 yang dikalikan dengan 100%, maka kita mendapatkan 15%. Didapatkan hasil kembali sebesar 15% atau didapatkan ROI sebesar 15% daripada nilai peluang yang bernilai sebesar 12%. Sehingga menurut prinsip ROI yang sebelumnya, investasi tersebut merupakan investasi yang baik untuk dilaksanakan karena ROI bernilai lebih besar daripada nilai peluang. Tapi dalam pengimplementasian ROI terdapat beberapa masalah. Yang pertama, yakni permasalahan pada metodologi ini yaitu pengembalian hanya akan dianggap absah atau benar apabila aliran uang atau cash flow terrealisasikan dalam 2 periode atau kurang. Apabila aliran uang terrealisasi dalam periode lebih dari 2, maka patut dipertanyakan apakah metode ini benar-benar menghasilkan tingkat pengembalian yang absah. Sehingga pada situasi tersebut, para ahli menyarankan penggunaan rata-rata pengembalian internal atau IRR. Penggunaan rata-rata pengembalian IRR. Dikarenakan permasalahan pada teori tersebut, ROI cenderung digunakan sebagai suplemen untuk metodologi lain. Dalam pengimplementasian ROI terhadap ERP, kita dapat menerapkan strategi berikut. Yang pertama, susun ROI untuk mengukur kriteria yang berhubungan dengan implementasi. Kedua, buat kemungkinan untuk berkembang. Ini penting karena untuk membuat kumpulan matriks atau service yang dapat digunakan untuk mengukur dan merefleksikan bahwa kita sedang berada di posisi di mana. Kemudian yang ketiga, identifikasi peluang untuk berubah pada konteks servis dan biaya. Hal ini berguna untuk mengkategorikan mereka sebagai perubah terhadap proses SDM dan teknologi. Mengambil laba secepat mungkin selama proses implementasi. Hal ini termasuk mendaftar outsource, vendor, dan supplier yang dapat melihat perubahan lebih baik dari luar. Kemudian yang kelima, beri perhatian pada pemodifikasian software. Lebih baik untuk memasukkan semua biaya termasuk IT, SDM, dan biaya pengubah sistem lain. Cost-benefit analysis sangat dianjurkan untuk digunakan pada situasi ini. Yang keenam, susun implementasi aktivitas lebih baik untuk mendapatkan laba. Dan yang terakhir, buat pendapatan terhadap laba ke dalam sistem dengan membuatnya bagian rutin atas pelaporan status.
Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai internal rate of return atau yang sering disebut IRR. Jadi secara terminologinya, metodologi IRR disebut juga sebagai discounted cash flow rate of return. IRR adalah discount rate yang membuat NPV bernilai sama dengan 0. IRR merupakan kasus spesial terhadap teori NPV, di mana IRR adalah rata-rata yang menghitung present value dengan nilai initial investment-nya. Jika nilai IRR lebih besar daripada nilai peluang, maka lebih baik untuk berinvestasi. Jika tidak, maka investasi tidak dianjurkan. Nah, di sini kita dapatkan rumus dalam penghitungan IRR. Seperti hampir mirip dengan rumus penghitungan PV dan NPV yang sebelumnya. Jadi di sini kita mendapatkan ada C atau C0, di sini merupakan initial investment cost. Dan juga didapatkan ada C1 hingga sampai C pangkat N, yang merupakan cash flow-nya. Kemudian di sini juga didapatkan ada 1 ditambah IRR, yang merupakan IRR itu merupakan discount rate dari yang ditentukan. Kemudian ada N yang merupakan periode waktu. Kita lanjut. Di sini kita mengetahui prinsip IRR hampir mirip dengan ROI yang sebelumnya. Jadi jika IRR lebih besar dari biaya peluang modal atau IRR lebih besar dari opportunity cost of capital, investasi dianggap menguntungkan dan baik untuk dilaksanakan. Sedangkan jika IRR lebih kecil atau sama dengan biaya peluang modal, IRR kurang dari opportunity cost of capital, kurang dari sama dengan opportunity cost of capital, investasi dianggap tidak menguntungkan dan tidak baik untuk dilaksanakan. Berikut adalah contoh hasil perhitungan IRR. Jadi di sini kita ketahui bahwa pada sistem komputer A, di sini ada C0-nya bernilai minus 20.000, kemudian ada C1 40.000 dengan IRR rate-nya 100% dan NPV rate-nya 10%, 16.363,64. Jadi menurut prinsip IRR, investasi dalam sistem komputer A pada tabel sebaiknya diambil jika IRR 100% lebih besar dari peluang biaya modal 10%. Aturan IRR dan aturan NPV akan memberikan solusi yang sama jika NPV adalah fungsi tingkat diskon yang menurun dengan lancar untuk mengevaluasi investasi independen. Dengan kata lain, NPV harus menurun seiring dengan meningkatnya tingkat diskon. Jadi ketika tingkat diskonnya naik, NPV harus mengalami penurunan. Jika penurunan tidak terjadi, maka IRR tidak boleh digunakan dan NPV menyediakan evaluasi yang benar. Dengan kata lain, jika penurunan tidak terjadi, maka harus menggunakan NPV. Oke, kemudian ini lanjutannya dari contoh hasil perhitungan tadi. Jadi kita akan membandingkan untuk kedua sistem alternatif sistem ini. Ada sistem komputer A dengan sistem komputer B yang memiliki C0 cost, initial investment cost-nya yang berbeda dan memiliki C1 juga yang berbeda dengan IRR berbeda dan NPV yang berbeda. Jadi di sini kita bisa mendapati bahwa tabel di atas menunjukkan IRR dan NPV dari dua alternatif sistem komputer. Menurut aturan IRR, menurut prinsip yang tadi telah kita bahas, sistem komputer A merupakan pilihan terbaik karena memiliki IRR tertinggi, 100%. Namun, sistem komputer A juga memiliki NPV terendah. IRR menyarankan sistem komputer A, sementara NPV menyarankan sistem komputer B. Dengan demikian, dua metodologi ini menawarkan hasil yang bertentangan. Dalam situasi di mana investasi awal memiliki nilai yang berbeda, metodologi NPV harus digunakan bersama dengan PI, seperti yang tadi telah dijelaskan. Hasil yang bertentangan juga dapat timbul dalam situasi di mana investasi alternatif memiliki jangka waktu yang berbeda, sehingga disarankan agar NPV disesuaikan untuk jangka waktu investasi yang tidak sama, dan digunakan daripada menggunakan IRR pada kasus tersebut. Kemudian permasalahan pada teori IRR. Selain masalah yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa masalah pada IRR. Salah satunya mungkin saja ada IRR yang menyamakan NPV menjadi 0, berjumlah lebih dari 1. Dalam situasi di mana tanda dari cash flow berubah, di situ mungkin ada banyak solusi yang berbeda, dikarenakan ada tanda yang berubah pada situasi ini. Lebih baik menggunakan teori NPV. Kedua, pada beberapa situasi, nilai peluang tidak sama dengan setiap aliran keuangan.
Dalam situasi ini, NPV harus membuang fungsi discount rate untuk memberikan hasil yang absah atau valid atau benar. Meskipun terdapat masalah, IRR merupakan metode yang banyak digunakan. IRR menampilkan hasil dalam bentuk presentasi persentase sehingga mudah untuk dipahami para manajer proyek dan sangat direkomendasikan jika disajikan berdampingan dengan NPV. Kerugiannya adalah kebutuhan untuk memperkirakan biaya peluang dapat menghasilkan beberapa tingkat keuntungan, dapat menghasilkan kesimpulan yang salah untuk proyek eksklusif, mengasumsikan aliran keuangan dapat diimplementasikan kembali pada return equal to IRR, dan membutuhkan keahlian untuk penggunaan implementasi IRR yang tepat. Kemudian selanjutnya ini adalah solusi berbasis komputer. Sehingga jadi IRR itu dapat diselesaikan masalahnya dengan solusi berbasis komputer dengan menggunakan Microsoft Excel. Dengan menggunakan Excel, kita dapat menggunakan fungsi paste. Proses pengurutan pada fungsi kategori telah diberikan. Dengan menekan kategori finansial, terdapat daftar nama fungsi yang salah satunya terdapat IRR. Jadi di Excel, Microsoft Excel itu sudah ada fungsi yang dapat melakukan penghitungan IRR, sehingga kita tidak perlu repot-repot apabila kita ingin melakukan perhitungan itu, dapat menggunakan solusi berbasis komputer ini, yakni Microsoft Excel. Kemudian akan membahas sedikit tentang cash flow. Jadi setiap metodologi keuangan yang disajikan dalam bab ini, bab 5 ini, didasarkan pada asumsi bahwa arus kas dan biaya dapat ditentukan. Arus kas yang paling sering didasarkan pada manfaat terukur yang akan timbul dari investasi dalam teknologi TI. Namun, banyak yang berpendapat bahwa manfaat tak berwujud dan biaya investasi TI juga harus dipertimbangkan dalam proses evaluasi dan seleksi. Banyak metode yang ada yang menganggap intangible tersebut disajikan dalam kategorisasi metode dalam bab ini dan dalam seluruh buku ini. Jadi berdasarkan yang buku yang telah kita pelajari, yang kemudian kami sajikan dari menjadi presentasi ini adalah jadi cash flow itu banyak yang menganggap metodenya menganggap intangible, dapat disajikan dalam kategorisasi metode ini. Oke, kemudian akan lanjut ke discussion, question, concept question, dan study case yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kita memasuki discussion questions. Yang pertama, menurut Anda, kenapa banyak terdapat metodologi investasi TI? Jawabannya adalah karena dalam investasi TI memiliki cakupan yang sangat luas. Maka dari itu, telah dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti teknik keuangan, operasi teknik, research management science, lalu ada teknik khusus yang dirancang untuk evaluasi IT, kemudian ada teknik lain untuk evaluasi IT, di mana tiap kelompok memiliki metodologi masing-masing dalam kelompoknya. Selain itu, dari sisi menggunakan metodologi TI, dapat digunakan sebelum keputusan atau ex ante, dan juga dapat digunakan setelah mengambil keputusan atau ex post sebagai sarana evaluasi. Berikutnya, pertanyaan kedua, yaitu mengapa pada bab ini metodologi dikategorikan menjadi 4 kategori yang berbeda? Jawabannya adalah karena masing-masing kategori memiliki bidangnya masing-masing. Lebih mirip seperti yang tadi. Jadi teknik keuangan dalam pengambilan keputusan IT adalah murni dari ilmu keuangan dan akuntansi. Lalu ada teknik operations, research, management and science, merupakan metode yang didasarkan pada matematika, teknik algoritma, heuristik, dan metode lainnya dari matematika terapan. Sedangkan teknik khusus yang dirancang untuk evaluasi IT digunakan untuk mengevaluasi dan memilih jenis IT yang harus sesuai dengan jenis tertentu dari investasi IT dan juga harus disesuaikan dengan manajemen organisasi tersebut, seperti teknik aplikasi benchmark, contoh aplikasinya. Yang terakhir adalah teknik lain untuk pengambilan keputusan investasi IT, menunjukkan teknik lain yang telah diajukan dalam literatur dan digunakan dalam praktek untuk pengambilan keputusan. Banyak dari teknik yang sering digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan dan telah diadaptasi untuk digunakan evaluasi dan seleksi IT, seperti balance scorecard. Next.
Baik, selanjutnya adalah menurut Anda mengapa present value analysis lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan investasi IT? Karena ini lebih realistis ya. Jadi kita menghitung juga nilai waktu dari uang. Artinya kita juga banyak sekali metode yang lain itu tidak menghitung nilai saat ini dari uang yang kita tidak memperhitungkan waktunya, tapi adanya present value analysis kita memperhitungkan adanya dimensi waktu. Dan ini lebih baik. Kemudian pada perhitungan ini juga haruskah sebelum dan sesudah masa hidup proyek juga diperhitungkan sehingga informasinya lebih dari cukup untuk pengambilan keputusan oleh investor. Ya, selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan nilai peluang atau opportunity cost of capital? Nilai peluang adalah laba atas investasi tambahan yang diabaikan bisnis ketika memilih untuk menggunakan dana untuk proyek internal daripada menginvestasikannya uang tunai tersebut dalam sekuritas yang dapat dipasarkan. Jadi, jika proyeksi laba atas proyek internal kurang dari tingkat pengembalian yang diharapkan atas sekuritas yang dapat dipasarkan, seseorang tidak akan berinvestasi dalam proyek internal dengan asumsi bahwa ini adalah satu-satunya dasar untuk keputusan tersebut. Misalnya, manajer senior bisnis mengharapkan memperoleh 8% dari investasi jangka panjang, yakni 10 juta dolar Amerika di fasilitas manufaktur baru, atau dapat menginvestasikan uang tunai dalam saham yang diharapkan pengembalian jangka panjangnya adalah 12%. Kecuali pertimbangan lain, penggunaan uang tunai yang lebih baik dalam menginvestasikan 10 juta dolar dalam bentuk saham. Biaya peluang modal investasi di fasilitas manufaktur adalah 2%. Yang merupakan selisih pengembalian kedua peluang investasi tersebut. Oke, akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana unequal investment life mempengaruhi pengambilan keputusan investasi TI. Jadi, unequal investment life itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menghitung masalah dan mencari alternatif investasi. Jadi, selain itu, di unequal investment life itu terdapat dua cara. Pertama, kita menyamakan jangka waktu proyek, waktu proyek atau jangka waktu investasi, lalu menggunakan NPV untuk mengevaluasi alternatif yang akan digunakan. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengasumsikan alternatif dan dapat diulang untuk selamanya. Dan pada NPV alternatif dapat dikatakan sebagai NPV repeat forever yang sama dengan NPV tahun ke N. Ya, selanjutnya adalah bagaimana unequal investment size mempengaruhi pengambilan keputusan investasi IT. Jadi, unequal investment size itu tadi yang kita lihat adalah investment cost awalnya beda-beda. Nah, jadi bagaimana mempengaruhi pengambilan keputusannya adalah kita dengan menggunakan alternatif yang lain, yaitu adalah menghitung dengan PI, Profitability Index. Jadi kita menghitung seberapa worth it, yang terworth it dari alternatif investasi jika investment cost awalnya berbeda. Itu untuk unequal investment size. Oke, selanjutnya di concept questions. Yang pertama adalah apa perbedaan antara ex post dan ex ante evaluasi. Ex ante yaitu metodologi yang digunakan sebelum keputusan diambil sebagai sarana untuk membandingkan sebelum memilih alternatif. Atau ex post, sedangkan ex post adalah digunakan setelah mengambil keputusan sebagai sarana evaluasi apakah investasi yang diinginkan berhasil atau tidak. Oke. Selanjutnya adalah apa perbedaan dari present value dan net present value, berikan contohnya juga. Jadi present value dan net present value itu sama-sama menghitung manfaat yang dirasakan sebuah investasi di masa depan dengan menarik nilainya ke masa sekarang. Perbedaan mendasarnya adalah cara pada perhitungannya. NPV sedikit lebih cerdas karena mengurangi nilai PV dengan harga investasi awal. Sehingga indikator baik buruknya investasi
bisa ditentukan dengan lebih mudah dibanding dengan perhitungan PV sederhana. Nah, ini untuk contohnya, ini untuk yang PV kita lihat perhitungannya akhirnya adalah $126.000 lebih besar dari investasi awal. Itu worth it. Nah, sedangkan kalau NPV kita lihat pengambilan keputusannya jadi lebih mudah karena asalkan nilainya positif saja sudah bisa dibilang layak untuk menjadikan investasi. Selanjutnya adalah konsep question yang ketiga, apakah indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi ukuran investasi yang tidak sama. Indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi ukuran investasi yang tidak sama adalah dengan menggunakan indeks keuntungan atau yang sering dikenal sebagai profitability index atau PI. Kemudian selanjutnya, untuk konsep question yang keempat, 5 dan 6 akan saya jelaskan. Jadi untuk konsep question yang keempat, apa itu ROI dan bagaimana cara menghitungnya. ROI atau Return on Investment adalah sebuah metodologi yang digunakan dalam keputusan penganggaran modal investasi, di mana tingkat pengembalian atau rate of return sebuah investasi dibandingkan dengan nilai peluangnya atau opportunity cost. Rumus perhitungan ROI adalah sebagai berikut. Return sama dengan net profit yang berupa gross profit dikurangi dengan biaya, kemudian dibagi oleh investment cost atau biaya, dikalikan 100%. Oke. Kemudian untuk konsep question 5, jelaskan mengapa ROI cenderung dijadikan sebagai suplemen untuk metode lain. Hal ini dikarenakan permasalahan pada metodologi ini, yaitu pengembalian atau return hanya akan dianggap absah atau benar apabila aliran uang terrealisasikan dalam 2 periode atau kurang. Apabila aliran uang terrealisasi dalam periode lebih dari 2, maka patut kita pertanyakan apakah metode ini benar-benar menghasilkan tingkat pengembalian yang absah atau valid. Sehingga pada situasi tersebut, para ahli menyarankan penggunaan rata-rata pengembalian internal atau rata-rata IRR. Kemudian apa itu IRR, bagaimana cara menghitungnya? Untuk question ke-6, disebut juga sebagai discounted cash flow rate of return. IRR adalah discount rate yang membuat NPV bernilai sama dengan 0. IRR merupakan kasus spesial terhadap teori NPV, di mana IRR adalah rata-rata yang menghitung present value dengan initial investment. Jika nilai IRR lebih besar daripada nilai peluang, maka investasi tersebut lebih baik untuk dijalankan. Tetapi jika tidak, maka investasi tersebut tidak dianjurkan untuk dijalankan. Rumus perhitungan IRR adalah sebagai berikut. Jadi kita NPV-nya bernilai sama dengan 0, dengan di sini kita ketahui ada C0 atau initial investment cost, kemudian ada C1 hingga Cn itu merupakan cash flow-nya, dan di sini kita mendapatkan rate IRR-nya di bawah ini. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai study case. Di sini kami menyajikan suatu study case dengan contoh yakni analisis kelayakan anggaran investasi teknologi informasi dengan metode pengukuran net present value atau NPV, return on investment ROI, internal rate of return IRR, dan profitability index atau PI. Studi kasusnya yakni proyek sistem akademik dan pengadaan koneksi di STIE IBS. Jadi pada studi kasus ini kita mendapatkan biaya investasi sistem akademiknya. Jadi di sini terdapat biaya awal dengan biaya instalasi sekitar 10 juta dengan kuantitas 2, totalnya 20 juta, server backup 45 juta, kuantitas 1 45 juta totalnya. Kemudian komputer 7 juta, di total menjadi 72 juta. Kemudian terdapat biaya operasional, biaya bulanan sekitar 2.000 per bulan dengan kuantitas 1.200 dikalikan totalnya 2.400. Kemudian biaya pemeliharaan 4 juta per bulan dengan kuantitas 1 totalnya 4 juta. Kemudian terakhir biaya listrik dengan harga 350.000 per bulan, kuantitas 1 untuk totalnya berarti 350.000. Kemudian biaya operasional ini kita
kita jumlahkan, kita totalkan menjadi setiap bulannya terdapat 6.750.000 biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya bulanan. Dan total biaya per tahunnya sekitar 81.200.000. Itu sudah termasuk dengan biaya tak terduga dan lain-lain. Kemudian untuk manfaat investasi sistem akademik ini, kita jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, tidak perlu saya sebutkan semuanya. Jadi untuk total keseluruhan dari seluruh biaya ini berkisar 233.318.000. Jadi totalnya dari keseluruhan manfaat atau gross net-nya atau keuntungan kotornya itu sekitar 233.318.000. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya untuk perhitungannya, akan dilanjutkan oleh Rasyad. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana perhitungan NPV, ROI, RR, dan PI dari sistem akademik yang tadi dengan informasi-informasi yang sudah kita dapat menggunakan teknologi komputer. Jadi kita akan menggunakan Excel. Oke, yang penting kita ketahui adalah manfaat per tahun. Tadi kita udah dapat 233 juta sekian, kemudian ada biaya per tahunnya berapa, kemudian ada investasi awalnya berapa. Oke. Yang pertama, kita akan menghitung NPV. Nah, caranya seperti apa? NPV itu kalau kita menggunakan Excel, oke, aku ganti share screen dulu. Baik, karena kita akan masuk ke Excel, kita akan menggunakan function-function yang telah terdapat di dalam Excel. Yang pertama, kita harus menghitung dulu present value-nya berapa. Caranya adalah dengan memasukkan function NP sama dengan NPV. Nah, ini nanti akan ada bantuannya. Nah, discount rate-nya berapa? Kita kasih di sini. Nah, kemudian cash flow-nya dari 1 sampai sekian. Oke, kita blok aja. Seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan present value, maka kita kurangi dengan investasi awalnya. Atau dalam kasus ini kita tambahkan karena ini udah bernilai negatif. Oke, selesai. Sama. Oke, sekarang PI. PI itu gampang aja. Rumusnya PI itu adalah NPV dibagi investasi awal. Berarti kita bisa sama dengan NPV-nya dibagi investasi awal. Karena ini masih berbentuk negatif, kita ubah dulu. Nah, kasih negatif. Nah, oke. Seperti ini, terus kita ubah jadi formatnya jadi persen. Kita lihat, kita bisa tahu bahwa ini 5 kali lipat PI. Kemudian untuk ROI, ROI gampang juga. ROI itu adalah rumusnya kita menjumlahkan semua profit dibagi dengan investasi awal. Ini yang minus. Oke, 8,45 sama kita jadikan persen. Selesai. Kita tahu 8 kali lipat ROI-nya. Oke. Sekarang IRR. IRR ini yang agak sulit kalau kita hitung manual. Oleh karena itu dengan adanya Excel ini sangat membantu. Oke, gampang aja. Yang pertama IRR. Kita cari IRR. Nah, ini. Kemudian ada muncul bantuan. Ternyata cash flow amount ini adalah an array. Maka kita harus buat dia seperti array. Jadi kita kasih tanda kurung seperti ini. Kemudian rate gauge-nya. Rate gauge-nya berapa? Rate-nya adalah discount rate-nya 10%. Oke. Nah, sekarang kita masukkan semuanya. Investasi awal, ini, dan ini. Oke. Berapa? 209%. Oke. Jadi itulah cara menghitung dengan Excel, computer based. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kami dari kelompok chapter 5 mengucapkan terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan. Saran dan masukan akan sangat baik untuk kami. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.